Bab 781. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Jika dia ragu-ragu di depan pintu sebentar, saya khawatir Qiao Guanli tidak akan mengizinkannya masuk untuk menemui Qiao Rao. Tujuan dia dan Gu Haoran adalah menemui Qiao Rao hari ini. Sekarang Gu Haoran tidak bisa masuk, jadi dia harus masuk menemui Qiao Rao. Meskipun pada akhirnya Gu Haoran benar-benar tidak bisa masuk, dia dapat memastikan situasi Qiao Rao, dan kemudian pergi untuk menghibur Gu Haoran. Aku hanya bisa berharap Gu Haoran bisa mengendalikan emosinya di depan Qiao Guanli dan tidak membuat hubungan di antara mereka terlalu kaku. Xia Tong berpikir begitu, di kaki langkahnya juga lebih cepat beberapa langkah. Di bawah kepemimpinan para pelayan, Xia Tong langsung menuju ruang lantai atas Qiao Rao. Melihat Xia Tong memasuki aula, mata Gu Haoran memancarkan jejak kedalaman. Dia mengatupkan mulutnya, meski sedikit marah, di hadapan Qiao Guanli, dia tetap berusaha mengendalikan emosinya. Sambil menahan amarahnya, Gu Haoran menatap langsung ke mata Qiao Guanli. Ayah, tolong izinkan aku masuk dan melihat Rao. Aku benar-benar mengkhawatirkannya. Kata-kata itu jatuh begitu saja, Qiao Guanli tidak sopan dan bersenandung dingin, meremehkan melihat bahwa di depan Gu Haoran yang rendah hati, mata Qiao Guanli masih tidak bersuhu. Saya bukan ayahmu, dan saya tidak memiliki menantu seperti Anda. Tuan Gu, tolong panggil saya Paman Yo di masa depan. Qiao Guanli awalnya ingin Gu Haoran menyebut dirinya manajer umum Qiao, tapi dia memikirkannya dengan hati-hati, tapi menurutnya tidak pantas memanggilnya manajer umum Qiao. Setelah memikirkannya berulang kali, Qiao Guanli akhirnya menerima Gu Haoran untuk memanggilnya Paman. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku hanya punya sesuatu untuk kamu tanda tangani. Kata Qiao Guanli, juga menoleh dan mengangguk kepada para pelayan di belakangnya, ambil semuanya. Ya Pak, pelayan itu mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Gu Haoran. Menurunkan matanya dan melirik dokumen itu, suasana hati Gu Haoran tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening dan menatap Qiao Guanli di depannya. Gu Haoran tampak bingung. Apa maksudmu, ayah? Pelayan keluarga Qiao ke dokumen mereka sendiri, ternyata itu adalah perjanjian perceraian. Apa maksudmu? Qiao Guanli mendengus dingin, warnanya hitam dan putih. Tidak bisakah kamu mengerti maksudku? Gu Haoran telah melakukan banyak hal yang menyakiti Qiao Rao sekarang. Bagaimana bisa Qiao Guanli yang mencintai putrinya membiarkan Gu Haoran terus bersama Qiao Rao? Terlebih lagi, kini Gu Haoran memiliki Wu Fangfei lain yang belum menyelesaikan masalahnya. Sekarang Qiao Rao punya sesuatu seperti ini. Qiao Guanli memikirkannya dengan hati-hati dan akhirnya membuat keputusan ini. Meski ia pernah mempertimbangkan bahwa setelah Qiao Rao hamil, Gu Haoran akan punya pilihan sendiri di dalam hatinya. Jika Gu Haoran memutuskan untuk menangani urusan Wu Fangfei dan kembali ke sisi Qiao Rao untuk menjalani kehidupan yang baik, dia masih bisa menerimanya sebagai seorang ayah. Saat ini Qiao Guanli masih belum melihat ketulusan Gu Haoran kepada Qiao Rao, jadi dia tidak yakin melihat Qiao Rao kembali ke Gu Haoran. Tanda tangani, ini baik untuk kita semua. Suara dingin Qiao Guanli terdengar lagi di telinganya. Tangan Gu Haoran yang memegang dokumen itu agak erat. Dia menunduk, yang membuat orang tidak dapat melihat emosi sebenarnya di bawah matanya. Diam untuk waktu yang lama, Gu Haoran akhirnya bereaksi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Perjanjian perceraian ini, maksudmu Rao? Suasana fundus matanya sedikit berbinar. Qiao Guanli mengatupkan mulutnya dan mengangguk. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa beralih ke yang terakhir dari yang terakhir, perjanjian perceraian untuk dilihat. Mendengarkan perkataan Qiao Guanli, Gu Haoran secara alami mengikuti aksinya. Matanya tertuju pada halaman terakhir tanda tangan wanita itu. Gu Haoran hanya merasakan hatinya tiba-tiba ditusuk oleh sesuatu. Rasa sakit seperti itu menyebar dengan cepat di dalam hatinya, bukan rasa sakit yang membelah jantung, tapi rasa sakit yang mengikis jantung, secara tidak sengaja sedikit di dalam hatinya, hampir membuat Gu Haoran hampir tercekik. Bagaimana hal itu mungkin? Bagaimana bisa Qiao Rao setuju untuk menandatangani perjanjian perceraian ini? Tidak. Dia tidak percaya. Pada saat yang sama, tangan Gu Haoran sedikit dipaksa, dan perjanjian perceraian yang tipis langsung dipecah-pecah di tangannya, melemparkan potongan-potongan itu ke tanah. Wajah Gu Haoran sangat jelek. Aku tidak percaya Rao akan menceraikanku.
Aku akan masuk dan menemuinya. Aku akan membiarkan dia memberitahuku sendiri sebelum aku setuju untuk menandatangani, kata Gu Haoran, dan langsung melangkah memasuki aula. Qiao Guanli mengerutkan kening dan memanggil beberapa pengawal. Jauhkan dia dari pintu, dan jangan biarkan dia dengan cara apapun hari ini. Ya, beberapa pengawal mengangguk, dan beberapa orang menarik Gu Haoran kembali dari pintu. Beberapa pengawal memblokir Gu Haoran tepat di depannya, dan tidak membiarkan Gu Haoran punya kesempatan untuk melangkah maju. Minggir, kemarahan Gu Haoran menjadi semakin mudah tersinggung. Dia mulai mencoba menerobos kerumunan pengawal, tetapi pengawalnya terlalu banyak. Namun, tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan kekuatannya tidak dapat menandingi pengawal kuat tersebut. Situasi di luar pintu kembali membeku. Saat Gu Haoran tidak berdaya, sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari aula. Ayah! Bersamaan dengan suaranya, Anda dapat melihat Xiatong berjalan keluar bersama Qiao Rao. Saat Qiao Rao keluar, mata Gu Haoran tidak pernah lepas darinya. Dalam seminggu yang singkat, berat badan Qiao Rao turun begitu banyak. Jika dulu Qiao Rao sehat dan kurus, kini Qiao Rao jelas penyakitlah yang membuatmu begitu kurus. Namun, melihat wajah Qiao Rao yang kemerahan dan penampilannya yang tersenyum, Gu Haoran dapat menilai bahwa Qiao Rao sangat bahagia selama periode waktu ini. Melihat penampilan Qiao Rao yang baik, Gu Haoran yang semula menahan hati pun akhirnya santai. Dia berdiri dengan tenang dan melihat Qiao Rao pergi menuju Qiao Guanli. Dia menyesap mulutnya dan tidak berbicara, tetapi matanya penuh dengan kedalaman dan kerumitan. Sepertinya saya tidak menyangka Qiao Rao akan keluar secara tiba-tiba. Wajah Qiao Guanli sedikit berubah, dan matanya tanpa sadar menatap Xiatong. Merasakan mata Qiao Guanli, Xiatong dengan cepat menghindari matanya dan sedikit mengatupkan mulutnya. Xiatong merasa bersalah. Dia mengakui bahwa Qiao Rao ditipu oleh dirinya sendiri. Qiao Guanli jelas tidak akan setuju untuk membiarkan Gu Haoran masuk, dan Gu Haoran sangat mengkhawatirkan Qiao Rao. Xiatong memikirkannya, dan akhirnya berpikir bahwa dia harus membantu Gu Haoran lagi. Di Qiao seperti pembicaraan dua kacang polong, Xiatong menemukan bahwa Qiao cantik dan sama seperti sebelumnya, tidak berubah sedikit pun, tetapi dia juga masih mengingat hal-hal masa lalu, sepertinya tidak seperti yang dikatakan Qiao Guanli yang telah kehilangan ingatan. Melihat penampilan normal Qiao Rao, Xiatong mulai meragukan keaslian perkataan Qiao Guanli. Apakah niat Qiao Guanli untuk memisahkan Gu Haoran dari Qiao Rao sehingga dia menipu mereka dengan mengatakan bahwa Qiao Rao telah kehilangan ingatannya? Tapi selama saya melihat Qiao Rao, saya dapat menemukan kebohongan ini. Qiao Guanli tidak perlu menggunakan metode bodoh seperti itu untuk menipu dirinya sendiri. Hati Xiatong sangat bingung, tapi dia tahu bahwa Gu Haoran masih dihalangi di pintu oleh Qiao Guanli. Karena Gu Haoran tidak bisa masuk, Xiatong memikirkannya dan akhirnya harus menyetujuinya. Dia menipu Qiao Rao dengan mengatakan bahwa udara di luar bagus, dan lebih banyak berjalan kaki akan membantunya pulih. Qiao Rao mempercayai kata-kata Xiatong, jadi dia turun bersama Xiatong. Mengambil kembali pandangannya, Qiao Guanli tampak khawatir. Bagaimana kamu turun? Di sini berangin, sebaiknya kamu kembali ke kamarmu secepat mungkin. Rao pergi, Xiatong melihat, menggigit giginya, akhirnya membuka mulut untuk menghentikan jalan kedua orang itu. Paman Yo, menurutku cuacanya bagus hari ini. Biarkan aku mengajak Rao jalan-jalan. Qiao Rao sepertinya tidak memperhatikan apapun. Dia menganggukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk memenuhi kata-kata Xiatong. Ya, ayah, aku sudah berhari-hari tidak keluar jalan-jalan. Aku merasa seluruh orang akan menanam rumput. Dengan lembut menggoyangkan lengan Qiao Guanli, Qiao Rao mulai bertingkah genit sambil mengerutkan kening. Ayah, izinkan saja aku berkencan dengan saudara perempuan Xiatong Gelombang. Qiao Rao telah mengambil inisiatif untuk bertanya, bagaimana mungkin Qiao Guanli tidak setuju. Dia menghela nafas tak berdaya, lalu mengangguk lembut. Yah, kamu harus ingat untuk kembali lebih awal dan jangan keluar terlalu lama. Dengan lembut memberitahu Qiao Rao, mata Qiao Guanli penuh dalam. Qiao Rao mengangguk, lalu melepaskan tangan Qiao Guanli, dan berlari menuju Xiatong, secara langsung dan erat mengaitkan tangan Xiatong. Qiao Rao menyipitkan matanya dan tertawa. Saudari Xiatong, ayo pergi. Bagus. Mengangguk dengan lembut, Xiatong baru saja mengajak Qiao Rao berjalan menuju pintu,
dua orang baru saja melangkah keluar beberapa langkah, dan kemudian terdengar suara Qiao Guanli. "Xiatong, jagalah Rao Rao dengan baik." Kata-kata Qiao Guanli, Xiatong secara alami bisa mengerti. Dia mengatupkan mulutnya, lalu kembali ke Qiao Guanli dan mengangguk dengan serius. "Jangan khawatir, Paman Yo. Aku tidak akan membiarkan Rao Rao melakukan apapun." Qiao Guanli melakukan ini sepenuhnya karena dia mengkhawatirkan Qiao Rao. Xiatong dapat sepenuhnya memahami suasana hati Qiao Guanli saat ini. Hanya saja dia sangat berharap Gu Haoran dan Qiao Rao bisa sebaik dulu. Dengan cara ini, dia harus meminta maaf atas Qiao Guanli. Jejak ketidakberdayaan muncul dari dasar matanya. Qiao Guanli mengatupkan mulutnya dan tetap diam. Setelah sekian lama, dia menarik napas berat dan melambai ke Xiatong. "Silakan dan kembali lebih awal." Mengangguk, diarahkan bahwa untuk berdiri di samping telah diam Gu Haoran diam-diam mengedipkan mata. Xiatong ini hanya membantu Qiao Rao berjalan menuju pintu. Dua wanita berjalan di depannya, sementara Gu Haoran mengikutinya dalam diam. Sosok ketiga orang itu sedang berjalan-jalan di taman yang sunyi, dan aroma bunga yang bermekaran di taman masih tercium di ujung hidung mereka. Atas kedatangan Xiatong, Qiao Rao tampak sangat bahagia. Sepanjang jalan, dia terus berbicara dengan Xiatong, dan Xiatong juga melayaninya dengan senyuman. Hingga Qiao Rao merasa sedikit lelah, mereka mencari bangku untuk duduk di pinggir jalan. Qiao Rao akhirnya menemukan Gu Haoran yang mengikuti mereka. Sambil mengerutkan kening dan memperhatikan penampilan Gu Haoran dengan cermat, mata Qiao Rao penuh dengan kerumitan. Setelah hening lama, dia akhirnya mengalihkan pandangannya dan meraih lengan baju Xiatong. Qiao Rao sengaja merendahkan suaranya dan bertanya, "Saudari Xiatong, siapa pria itu? Kenapa dia mengikuti kita sepanjang waktu?" Kata Qiao Rao, masih tiba-tiba menatap mata besarnya dengan ketakutan, dan tanpa sadar menggenggam tangan Xiatong dengan erat selama beberapa menit. "Dia tidak mungkin orang jahat, kan?" "Tidak, Saudari Xiatong, sebaiknya kita pergi sekarang," kata Qiao Rao sambil memegang tangan Xiatong. Dia ingin pergi. Melihat tindakan Qiao Rao, mata Xiatong penuh dengan kerumitan. Menepuk tangan Qiao Rao, Xiatong tersenyum dan mengangguk lagi untuk membiarkan. Qiao Rao duduk. "Bukan orang jahat, dia temanku, teman saudari Xiatong." Dengarkan Xiatong berkata seperti ini, Qiao Rao tampaknya akhirnya merasa lega. Duduk di sebelah Xiatong lagi, Qiao Rao berbisik. "Karena dia adalah seorang teman, mengapa begitu dia mengikuti kita diam-diam sepanjang waktu? Tidak bisakah kamu datang dan berjalan bersama kami?" Ini, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Qiao Rao. Jejak kerumitan melintas di matanya. Xiatong mengerutkan kening. Dia melihat penampilan Qiao Rao dengan hati-hati, dan melihat bahwa Qiao Rao benar-benar bingung. Xiatong hatinya menjadi semakin kompleks. Dia menghirup mulutnya dan memikirkannya untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya dengan lembut, "Rao, apakah kamu benar-benar? Apakah kamu tidak kenal pria itu?" Petik 2, kata Xiatong, juga menunjuk ke arah Gu Haoran yang tidak jauh, sepanjang arah jari Xiatong untuk melihat, pikir Qiao Rao, tapi masih menggelengkan kepalanya. "Saudari Xiatong, apakah aku kenal pria itu? Kenapa aku tidak terkesan sama sekali?" Kata Qiao Rao sambil menepuk kepalanya dengan lembut. Penampilannya tidak dibuat-buat sama sekali. Suasana hati Xiatong sedikit berubah, dan dia memahami sesuatu dalam sekejap. Ternyata amnesia yang dialami Qiao Rao benar adanya, namun amnesianya bukan melupakan semua orang, melainkan melupakan saja Gu Haoran. Sepertinya kosong. Qiao Rao masih mengerutkan kening. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya pucat dan terlihat sangat jelek. Sakit. Qiao Rao tiba-tiba mengerutkan alisnya dan menarik napas. Xiatong langsung sadar kembali. Melihat penampilan Qiao Rao yang kontemplatif, Xiatong langsung menghentikan tindakan Qiao Rao. "Baiklah, Rao, jangan pikirkan itu jika kamu tidak dapat mengingatnya. Qiao Rao pasti sudah melupakan semuanya sebelumnya dan Gu Haoran. Dengan cara ini, apa yang dikatakan Qiao Guanli benar adanya. Kepala Qiao Rao memang terluka parah dan meninggalkan kemacetan, itulah penyebab utama amnesia yang dialami Qiao Rao. Sekarang tampaknya jika Anda ingin Qiao Rao memulihkan ingatannya, Anda hanya dapat menemukan cara untuk menghilangkan kemacetan di belakang kepalanya. Hanya saja jika Qiao Rao sudah melupakan keberadaan Gu Haoran, dan Gu Haoran masih belum mengetahui situasinya.
Bagaimana dia bisa memberitahu Gu Haoran tentang amnesia Kiao Rao? Kiao Rao tidak dapat mengingatnya. Dia hanya merasa Gu Haoran akrab dengannya, dan selalu ada sosok di benaknya yang tumpang tindih dengan sosok pria ini. Hari-hari ini, dia akan mengulangi mimpi yang sama setiap malam, dan akan ada seorang pria di dalam mimpinya. Penampakan pria tersebut sangat samar-samar, namun ketika ia mencoba melihat kembali penampakan pria tersebut, selalu ada rasa perih di otaknya. Gambaran dalam mimpinya seperti menonton film, dengan kebahagiaan, kesakitan dan air mata. Adegan itu, seolah-olah merupakan pengalaman pribadi Kiao Rao. Setiap kali dia terbangun dari mimpi, matanya berkaca-kaca, dan perasaan sakit hati di dalam dirinya, mimpi itu akan menindasnya hingga hampir tercekik setiap malam. Siapakah pria yang sering muncul dalam mimpinya? Apa hubungan antara pria itu dan dirinya sendiri? Kiao Rao bingung, tapi dia juga ingin melihat pria itu dengan jelas, tapi sepertinya dia sedang sakit. Dia sepertinya tidak mengingat apapun. Hatinya kosong karena ada bagian, seolah-olah dia kehilangan sesuatu yang penting secara umum, tetapi Kiao Rao tidak dapat mengingatnya. Melihat wajah Kiao Rao menjadi lebih baik, Xia Tong merasa lega. Rao, tubuhmu belum pulih. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, jangan memikirkannya lagi. Terlalu berbahaya bagimu untuk memaksakan diri memikirkan masa lalu. Jika Kiao Rao mencoba memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dan apa yang terjadi pada tubuhnya lagi, Xia Tong akan merasa lebih bersalah. Tapi, wajah sedih Kiao Rao, mata Wei Kubaba menatap Xia Tong, sepasang ekspresi menangis. Kak Xia Tong, hatiku kosong. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Aku sangat ingin mengingat masa lalu, tapi aku tidak bisa. Pada saat ini, Kiao Rao tiba-tiba membenci dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa dia melupakan sesuatu dari masa lalu? Kenapa dia tidak bisa mengingat apapun? Melihat suasana hati Kiao Rao tampak sedikit bersemangat, Xia Tong segera membuka mulut untuk menghiburnya. Yah, jika kamu tidak dapat mengingatnya, jangan memikirkannya lagi, oke? Ketika kamu sembuh, kamu secara alami akan mengingat hal-hal itu sebelumnya. Jangan khawatir, meskipun Xia Tong juga berharap agar Kiao Rao dapat memulihkan ingatannya secepat mungkin, dia juga memahami bahwa jika dia dipaksa untuk memikirkan sesuatu sebelumnya, itu bukanlah hal yang baik untuk kondisi fisik Kiao Rao saat ini. Kiao Rao mencoba memikirkan masa lalu, dan kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan cedera kedua di kepalanya. Pada saat itu, alih-alih memikirkan masa lalu, dia akan menjadi lebih buruk jika dia menjadi lebih buruk. Kiao Rao mengangguk. Meskipun dia tidak banyak berpikir, Yu Guang terus menatap Gu Haoran tidak jauh dari situ. Hatinya lebih rumit. Meskipun saya tidak ingat siapa pria ini, Kiao Rao memiliki suara lain di hatinya. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pria ini pasti orang yang sangat penting baginya. Bagaimanapun, dia harus mencari tahu siapa pria ini. Melihat Kiao Rao kembali normal, Xia Tong mengerucut. Ini hanya berdiri. Rao, aku akan pergi, tunggu aku di sini sebentar. Bagus. Kiao Rao mengangguk, tapi matanya mengikuti langkah Xia Tong. Xia Tong duduk di sampingnya, dia tidak punya waktu untuk berbicara, Gu Haoran sudah mengambil tindakan terlebih dahulu. Xia Tong, bagaimana kabar Rao? Kenapa dia menatapku begitu aneh tadi? Gu Haoran tidak mengerti. Dia hanya merasa mata Kiao Rao sangat aneh, seperti menatap seseorang yang tidak dia kenal. Mata seperti itu bahkan lebih menakutkan daripada mata Kiao Rao saat dia memandangnya. Gu Haoran memang menemukan kelainan Kiao Rao. Xia Tong menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat ke arah Kiao Rao tidak jauh dari sana dengan wajah kosong, dan matanya penuh ketidakberdayaan. Gu Haoran, aku ingin memberitahumu satu hal lagi, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa setelah mendengar ini, kamu tidak boleh bersemangat atau melakukan sesuatu yang luar biasa pada Rao. Melihat wajah Xia Tong yang begitu serius, hati Gu Haoran berdebar kencang, dan firasat buruk langsung muncul di hatinya. Dia menelan ludahnya tanpa sadar, sedikit kerumitan melintas di matanya, dan akhirnya dia hanya mengatupkan mulutnya dan mengangguk. Yah, aku berjanji padamu. Melihat wajah Gu Haoran menjadi serius, Xia Tong mengatupkan mulutnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dengan tenang. Rao, dia kehilangan ingatannya. Kata-kata Xia Tong baru saja jatuh, Gu Haoran lalu menggosok berdiri,
tanpa sadar dia menoleh untuk melihat bahwa tidak jauh dari sana, mata Kiao Rao penuh dengan kompleksitas. Apa katamu? Tapi Rao, dia masih mengingatmu. Kenapa kamu bilang dia kehilangan ingatannya? Gu Haoran tidak mengerti. Kiao Rao jelas mengingat Xia Tong, dan dia jelas mengenal Kiao Guanli. Dalam hal ini, mengapa Xia Tong mengatakan Kiao Rao kehilangan ingatannya? Tahu Gu Haoran akan menanyakan pertanyaan seperti ini, Xia Tong menghela nafas, dan mengulurkan tangannya untuk menarik Gu Haoran dari tempat duduk baru di sisinya. Sengaja merendahkan suaranya, Xia Tong menjelaskan dengan suara lembut, dokter mengatakan ada kemacetan di bagian belakang kepala Rao, yang menyebabkan amnesia jangka pendeknya. Amnesia Rao berbeda dengan amnesia biasa, yaitu amnesia selektif. Itu adalah, Xia Tong tidak ingin mengucapkan kata-kata berikut. Dia mengatupkan mulutnya, menggeliat-geliat bibirnya beberapa kali, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Apa itu? Dibandingkan dengan keinginan Xia Tong untuk berbicara dan berhenti, Gu Haoran lebih cemas. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Di bawah pertanyaan Gu Haoran yang berulang kali, Xia Tong menghela nafas dan hanya bisa dengan enggan mengatakan yang sebenarnya. Amnesia Rao adalah amnesia selektif. Ketika dia terluka, dia secara otomatis memilih untuk melupakan beberapa hal buruk, artinya Rao telah melupakan segalanya tentangmu sebelumnya. Dalam ingatannya, tidak ada Gu Haoran sama sekali. Wajahnya menjadi pucat. Gu Haoran terkejut. Dia mengerutkan bibir dan terdiam untuk waktu yang lama. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan sepatah kata pun dari bibir tipisnya. Tidak mungkin. Bagaimana Rao bisa melupakanku? Aku telah mengalami banyak hal dengan Kiao Rao. Bagaimana Rao bisa melupakannya dengan begitu kejam? Karena semua orang masih ingat, kenapa Gu Haoran yang dilupakan? Itu benar-benar tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku, kata Gu Haoran sambil langsung melewati tubuh Xia Tong lalu berjalan menuju Kiao Rao tidak jauh dari situ. Tindakan Gu Haoran sangat cepat. Saat Xia Tong bereaksi, sosok pria itu mendatangi Kiao Rao. Melihat orang yang dikenalnya di depannya, hati Gu Haoran menjadi rumit. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Kiao Rao. Rao, mereka semua bilang kamu melupakanku. Itu semua palsu, kan? Mereka semua berbohong padaku, bukan? Sambil menggenggam erat bahu Kiao Rao, Gu Haoran sangat bersemangat. Kiao Rao tidak menyangka Gu Haoran tiba-tiba akan bergegas ke depannya dan melakukan hal semacam ini pada dirinya sendiri. Jejak ketakutan melintas di matanya. Melihat penampilan bersemangat pria itu, dia dipenuhi dengan rasa jijik yang tak bisa dijelaskan. Kamu membiarkan aku pergi. Dengan putus asa mulai berjuang, Kiao Rao menghadapi beberapa orang yang tidak terlalu tampan. Siapa kamu? Mengapa kamu memelukku? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kata-kata Kiao Rao dalam perjuangan itu mengejutkan Gu Haoran. Dia mengangguk sedikit, menatap wajah Kiao Rao di depannya, dan melihat bahwa wajah Kiao Rao penuh perlawanan, dan rasa linglung di bagian bawah matanya nyata. Hati Gu Haoran berdebar dan mendingin untuk waktu yang lama. Tonggang baru saja berkata benar. Apakah Kiao Rao benar-benar kejam, telah melupakan semua yang pernah dia alami bersamanya? Jejak rasa sakit muncul dari dasar matanya. Dia menundukkan kepalanya dan secara tidak sengaja menyapu pergelangan tangan wanita itu masih memakai gelang sederhana. Gu Haoran mengenalinya pada pandangan pertama. Itu adalah hadiah yang dia berikan kepada Kiao Rao sendiri. Karena Kiao Rao masih memakai hadiah ini, itu berarti dia masih mengingat dirinya sendiri. Masih memakai gelang yang dia berikan padanya, hati Gu Haoran tiba-tiba melonjak karena harapan. Dia melepaskan bahu Kiao Rao dan menggenggam pergelangan tangan Kiao Rao. Gu Haoran benar-benar belajar banyak kali ini. Melihat bahwa Kiao Rao tampaknya memiliki perlawanan terhadap kegembiraan emosionalnya, Gu Haoran tidak terburu-buru mengatakan apapun kepada Kiao Rao kali ini. Dia hanya memegang erat tangan Kiao Rao, dan nada suaranya jauh lebih lembut. Rao, kamu tahu, gelang di tanganmu telah kuberikan kepadamu sebelumnya, dan aku memakaikannya untukmu secara pribadi. Kamu sangat senang saat menerimanya. Kamu belum melepasnya selama lebih dari setengah sebentar lagi. Gelang ini masih ada di tanganmu. Bagaimana kamu bisa melupakanku? Dengarkan kata-kata Gu Haoran dengan lembut, suasana hati memberontak Kiao Rao juga berangsur-angsur menghilang. Dia sedikit mengernyit, menatap tangan dan kaki di pergelangan tangannya, sesaat terdiam.
Wajah Kiao Rao terlihat sedikit berat. Dia terus menatap gelang di tangannya. Sepertinya dia sedang mengingat sesuatu. Melihat ini, Xia Tong tidak lagi maju untuk menghentikan Gu Haoran. Melihat reaksi Kiao Rao, mungkin Gu Haoran bisa membuat Kiao Rao memikirkan beberapa hal sebelumnya. Jika Gu Haoran benar-benar dapat mengingat ingatan Kiao Rao dengan ingatannya, apa alasan Xia Tong harus menghentikannya? Saya yakin Kiao Guanli hari ini juga berharap Kiao Rao dapat kembali normal. Meskipun Kiao Rao telah kehilangan beberapa kenangan buruk, hidupnya masih bisa berjalan normal. Tapi sekarang Kiao Rao bagaimana mengatakannya, bukanlah orang yang utuh, karena dia kehilangan beberapa ingatan, tapi juga melupakan orang yang sangat penting baginya. Terlebih lagi kini perut Kiao Rao masih mengandung anak Gu Haoran. Meskipun keluarga Kiao memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Kiao Rao dan bayinya seumur hidup, jika anak tersebut lahir tanpa ayah, itu akan menjadi tidak adil bagi anak tersebut. Xia Tong berdiri diam tidak jauh dari sana untuk mengamati situasi kedua orang itu, dan Gu Haoran juga sangat ingin melihat reaksi Kiao Rao. Bagaimanapun, Gu Haoran berharap Kiao Rao dapat mengingat hal-hal sebelumnya, apakah itu kenangan indah atau kenangan buruk nanti, Gu Haoran berharap Kiao Rao dapat mengingatnya. Bahkan setelah Kiao Rao mengingatnya, dia akan tetap memperlakukan dirinya sendiri sedingin sebelumnya, dan Gu Haoran bersedia. Gu Haoran tidak ingin Kiao Rao melupakan kejadian yang dia alami bersamanya. Bagaimana dengan Rao? Apakah kamu ingat sesuatu? Suara yang direndahkan, suara lembut bertanya, melihat penampilan kontemplatif Kiao Rao, wajah Gu Haoran penuh harapan. Kiao Rao mengatupkan mulutnya dan tidak menjawab. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia hanya menatap Gu Haoran dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Maaf, aku benar-benar tidak ingat. Mata terkulai melihat gelang di tangannya, mata Kiao Rao menunjukkan sedikit kerumitan, dia ragu-ragu sejenak, akhirnya mengulurkan tangan dan perlahan melepas gelang di tangannya. Gelang ini kelihatannya sangat mahal. Seharusnya ini sangat penting bagimu. Aku tidak ingat apa-apa. Aku akan mengembalikan gelang ini padamu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, hati Kiao Rao memancarkan sedikit rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Dia tanpa sadar menutupi dadanya, alisnya juga sedikit berkerut. Ada apa, Rao? Melihat Kiao Rao tiba-tiba menutupi dadanya, Xia Tong pun tidak berani menunda apapun, bergegas membantu tubuh Kiao Rao. Tidak ada apa-apa. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Kiao Rao menggigit bibirnya, meskipun dia tidak berkata apa-apa, namun wajah pucatnya sudah memperlihatkan kondisi fisiknya saat ini. Baiklah, kamu tidak perlu memikirkan masa lalu. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, tidak apa-apa. Kiao Rao pasti karena terlalu sulit memikirkan. Hal-hal sebelumnya, hanya menyebabkan penampilannya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, wajah Kiao Rao menjadi tidak nyaman. Ketika dia menoleh ke belakang, Xia Tong menemukan bahwa mata Kiao Rao telah tertutup lapisan kabut. Saudari Xia Tong, aku tidak tahu kenapa, ini sulit. Kata Kiao Rao, tetapi juga menunjuk ke dadanya, dia sedikit mengernyit, seolah-olah detik berikutnya akan menangis secara umum. Kiao Rao tidak mengingat Gu Haoran. Tentu saja, dia tidak tahu mengapa dia menjadi begitu sengsara. Tapi Xia Tong mengetahuinya dan Gu Haoran mengetahuinya. Tapi sekarang Kiao Rao tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum Gu Haoran. Apa yang harus mereka lakukan agar Kiao Rao kembali normal? Ada binar sakit hati di dasar matanya. Xia Tong mengatupkan mulutnya dan tanpa sadar mengepalkan tangan Kiao Rao. Baiklah, Rao, apa yang terjadi sebelumnya, semuanya sudah berakhir. Haruskah kita berhenti memikirkannya? Kiao Rao mengerutkan kening. Dia terdiam selama beberapa detik. Akhirnya, dia tidak dapat mengingat apapun tentang Gu Haoran. Kiao Rao menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Bagus, meskipun Kiao Rao tidak tahu apa yang telah dia lupakan, dia bisa menebak rasa sakit dari hatinya. Hal yang dia lupakan pastilah sakit hati yang tak tertahankan. Karena masa lalulah yang akan membuat hatinya sakit, maka lupakanlah jika kamu lupa. Xia Tong ingin menghibur kata-kata Kiao Rao, tapi kata ini terdengar di telinga Gu Haoran, tapi langsung membuat rambutnya tergoreng. Wajahnya langsung tenggelam, dan Gu Haoran sangat bersemangat. Xia Tong, apa maksudmu? Ajari Kiao Rao untuk melupakan dirinya sendiri. Apa yang sedang dilakukan Xia Tong? Xia Tong lengleng, tidak menyangka Gu Haoran saat ini harus sebodoh itu,
bahkan penggunaannya hanyalah kenyamanan sementara kata-kata Kiao Rao Rao. Dia tidak bisa mendengarnya, melontarkan sedikit rasa bersalah. Xia Tong membuka mulutnya sudah siap untuk menjelaskan apa. Namun saat ini Gu Haoran masih mendengarkan penjelasan Xia Tong. Tanpa menunggu Xia Tong berbicara, Gu Haoran sudah melakukan tindakan terlebih dahulu. Sebuah tarikan menangkap tangan Kiao Rao Rao. Rantai tangan itu kembali dipaksakan ke tangan Kiao Rao Rao. Mata Gu Haoran merah. Gelang ini milikmu. Ambilkan untukku. Takut pada Kiao Rao tidak? Gu Haoran pun mengulurkan tangan dan memaksa untuk membantu Kiao Rao memakai gelang itu. Tindakan pria itu sangat kasar. Takut Kiao Rao tidak bereaksi sejenak, hanya berdiri di tempat yang sama. Biarkan Gu Haoran memakaikan gelang itu untuknya. Gu Haoran, jangan gila. Xia Tong di satu sisi merasa cemas, takut Gu Haoran akan melakukan rangsangan apa pada Kiao Rao Rao. Hati Xia Tong sangat khawatir. Kau menyakitinya dengan melakukan ini. Menjangkau. Dia ingin menarik Gu Haoran menjauh dari Kiao Rao Rao. Tanpa diduga, mata Gu Haoran saat ini memerah, dan dia tidak dapat mendengar apapun. Xia Tong mengulurkan tangan untuk menariknya. Tanpa sadar, dia melambai dan melemparkan Xia Tong ke tanah. Xia Tong tidak berdiri teguh sama sekali, dan dia tidak menyangka Gu Haoran akan melakukan hal sembrono pada dirinya sendiri. Di hadapannya, semuanya terbalik. Ketika dia merenung lagi, Xia Tong sudah jatuh ke tanah. Tanpa sadar menutupi perutnya, wajah Xia Tong sedikit pucat, dia menatap yang masih keras kepala ingin memberi Kiao Rao Rao memakai gelang Gu Haoran, fundus penuh dengan ketidakberdayaan. Rao Rao, singkirkan dia. Dimarahi dengan keras, Kiao Rao Rao akhirnya bereaksi. Dia menoleh untuk melihat Xia Tong yang duduk di tanah dan menutupi perutnya, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia masih ingat bahwa Xia Tong sekarang sedang mengandung seorang anak. Tiba-tiba Gu Haoran mendorongnya. Dia pasti ketakutan. Saudari Xia Tong, kamu. Aku baik-baik saja. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Xia Tong sendiri menutupi perutnya. Kamu cepat singkirkan dia gila. Gu Haoran benar-benar gila. Itu karena dia gila sehingga dia melakukan hal semacam ini tanpa pandang bulu. Tidak masalah jika dia terjatuh. Terutama Kiao Rao. Dokter pernah memberitahunya bahwa situasi Kiao Rao saat ini tidak cocok untuk distimulasi. Bahkan jika dia ingin membuat Kiao Rao mengingat masa lalu, dia hanya bisa penuh bimbingan, tidak sembrono seperti Gu Haoran untuk merangsangnya. Jika Gu Haoran terus seperti ini, Kiao Rao Rao pasti akan terstimulasi. Mendengarkan Xia Tong berkata begitu, Kiao Rao Rao juga bereaksi saat datang. Dia melihat pria yang masih berjuang dengan gelang di depannya, jejak kerumitan melintas di matanya. Tidak peduli bagaimana gelang itu dipakai, gelang itu tidak dapat dikembalikan lagi ke tangan Kiao Rao Rao. Gu Haoran merasa sangat cemas. Saat Gu Haoran berkonsentrasi pada pertarungan dengan gelang itu, Kiao Rao Rao menggigit giginya, mendorong tubuh Gu Haoran menjauh dan ingin berlari ke arah Xia Tong. Tanpa diduga, Gu Haoran bereaksi dengan cepat. Sebelum Kiao Rao sempat melarikan diri, pergelangan tangan Gu Haoran telah dicengkeram lagi oleh tangannya. Begitu aku menoleh ke belakang, aku melihat mata merah Gu Haoran. Kiao Rao akhirnya menjadi sedikit bingung. Jejak ketakutan melintas di matanya. Kiao Rao mulai berjuang keras. Lepaskan aku, kamu orang gila. Penampilan Gu Haoran terlalu buruk saat ini. Meskipun dia akrab dengan Gu Haoran di dalam hatinya, Kiao Rao masih tidak bisa mengendalikan rasa takutnya pada Gu Haoran yang begitu gila sekarang. Pergi, aku tidak mengenalmu sama sekali. Suara wanita itu terdengar di telinganya, tetapi wajah Gu Haoran menjadi semakin jelek. Seluruh tubuhnya hampir gemetar, dan telapak tangan besar yang memegang pergelangan tangan Kiao Rao Rao juga tanpa sadar ketat. Kiao Rao Rao, kamu tidak ingin lari dariku sepanjang hidupmu, kamu tidak ingin melupakanku. Ada banyak hal yang tidak dia lakukan dengan Kiao Rao, dan hal-hal itu tentang Wu Fangfei. Dia belum punya waktu untuk menjelaskan dengan jelas kepada Kiao Rao. Bagaimana bisa Kiao Rao dan dia melupakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Paksa Kiao Rao Rao ke dalam pelukannya, tangan Gu Haoran dengan erat memenjarakan wanita itu dalam pelukannya, kepalanya dengan lembut membenamkan sarang di leher Kiao Rao, nada suara Gu Haoran juga tanpa sadar banyak diturunkan. Rao Rao, aku Gu Haoran. Aku suamimu. Coba pikirkan masa lalu kita, pikirkan hal-hal yang pernah kita lakukan bersama sebelumnya. Bukankah kamu bilang ingin punya bayi bersamaku? Apakah kamu sudah melupakan semua hal ini?
Suara rendah pria itu berbisik di telinga, kata-kata Gu Haoran tidak hanya tidak mengingat-ingatan Kiao Rao Rao, tetapi juga membuat wajahnya semakin pucat. Wanita itu dipeluk Gu Haoran, ekspresinya sedikit kusam, dan bibirnya sudah pucat tanpa bekas darah. Gu Haoran sama sekali tidak menemukan perubahan pada Kiao Rao. Dia baru saja memberitahunya apa yang telah dia lakukan dengan Kiao Rao, tapi Siatong menemukan kelainan Kiao Rao. Berjuang untuk bangkit dari tanah, Siatong dengan cepat berteriak pada Gu Haoran, "Gu Haoran, jangan berkata apa-apa lagi, cepat lepaskan Rao Rao." Wajah Kiao Rao sangat pucat, jika Gu Haoran terus seperti ini, Kiao Rao pasti akan mengalami kecelakaan. Satu-satunya tanggapan terhadap Siatong adalah raungan dari Gu Haoran. "Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi seumur hidupku." Sulit untuk menarik Kiao Rao kembali dari ambang kematian. Bagaimana Gu Haoran bisa melepaskan tangan Kiao Rao sesuka hati? Seawal yang saya tahu, saat pesawat Kiao Rao jatuh, jantung Gu Haoran serasa mati dalam sekejap. Untungnya, Kiao Rao tidak melakukan apapun pada akhirnya, yang membuat Gu Haoran menghidupkan kembali harapannya. Juga dialami setelah kejadian ini, Gu Haoran benar-benar mengerti satu hal, hari ini, cinta yang sudah dimiliki Kiao Rao Rao melebihi tulangnya. Jika Kiao Rao Rao benar-benar mengalami kecelakaan, saya khawatir Gu Haoran tidak akan hidup sendiri. Beraninya dia melepaskan tangan Kiao Rao Rao lagi. "Kiao Rao Rao, kamu adalah istriku, harta yang kupegang di tanganku, dan gula yang kupegang di mulutku. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah mau melepaskan tanganku lagi dalam hidupmu." Nada suaranya meningkat pesat, Gu Haoran memegang tangan Kiao Rao Rao semakin erat, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Atas kegembiraan emosional Gu Haoran, Kiao Rao Rao jelas-jelas ketakutan. Kamu lepaskan aku." Tubuhnya tidak bisa berhenti menggigil, Kiao Rao Rao menatap Gu Haoran yang penuh kegembiraan di depannya, dan matanya penuh ketakutan. Kiao Rao Rao sangat ketakutan, dan Gu Haoran benar-benar gila hari ini. Melihat ini, Siatong mau tidak mau menyalahkan dirinya sendiri secara diam-diam di dalam hatinya. Jika saya tahu Gu Haoran akan begitu bersemangat di depan Kiao Rao, Siatong tidak akan keluar bersama Kiao Rao. Gu Haoran hari ini emosional, terlihat seperti orang gila yang histeris pada umumnya. Siatong sedikit khawatir, kalau Kiao Rao secara tidak sengaja mengatakan sesuatu, akan langsung merangsang Gu Haoran sekarang. Gu Haoran bersemangat untuk membuat langkah luar biasa apa yang dilakukan Kiao Rao Rao, yaitu Siatong dan bagaimana menjelaskannya dengan Kiao Guanli. Bagaimanapun, Kiao Rao dibawa keluar sendiri hari ini. Penglihatan itu jatuh ke pergelangan tangan Kiao Rao Rao, yang jelas-jelas merah dan bengkak. Ada kilatan sakit hati di mata Siatong. Dia segera maju untuk mendorong Gu Haoran menjauh dari Kiao Rao. Siatong juga sedikit tidak sabar. "Gu Haoran, cepat lepaskan Rao Rao." Gila, semua orang gila. Siatong tidak ingin melakukan apapun sekarang. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menyelamatkan Kiao Rao dari Gu Haoran dan mengirimnya kembali ke Kiao Guanli dengan selamat. Sekarang emosi Gu Haoran begitu bersemangat, bagaimana mungkin Siatong berani membiarkan Kiao Rao Rao keluar menemuinya. Bagaimanapun juga, kekuatan dua wanita itu melawan, tetapi Gu Haoran, dia mengepalkan tangan Kiao Rao Rao dengan erat dan tidak melepaskannya. Ketiga orang itu seketika terjerat bersama. Gu Haoran hanya ingin menggenggam Kiao Rao Rao di tangannya. Dia lupa bahwa Siatong sedang hamil selama sebulan sekarang. Kekuatan pria itu agak besar. Tiga orang terjerat. Siatong didorong lagi oleh Gu Haoran. Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Siatong segera menutupi perutnya dan berbisik. Seluruh wajahnya menjadi pucat, tubuh kecil tanpa sadar meringkuk di tanah, terlihat sangat kesakitan dan tak berdaya. "Suster Siatong." Melihat Siatong terjatuh lagi, Kiao Rao ketakutan. Dia mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan dengan keras. Gu Haoran memegang tangannya. Kiao Rao hampir menangis. "Dasar orang jahat, orang gila. Biarkan aku pergi secepatnya, aku akan menemui saudari Siatong." Siatong langsung terjatuh 2 kali dalam waktu singkat, namun kali ini dia langsung duduk di tanah sambil memandangi kesakitan Siatong. Penampilan, Kiao Rao sangat cemas. "Aku tidak akan melepaskannya." Pria bersuara rendah itu mengeluarkan suara, matanya sepertinya hanya mampu menampung Kiao Rao Rao saja, bahkan kemunculan rasa sakit Siatong yang meringkuk di tanah sudah menutup mata. Sepertinya ada sesuatu yang hangat mengalir keluar dari tubuh bagian bawah. Siatong menutupi perutnya dengan erat.
Dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Merasakan cairan mengalir keluar dari tubuh bagian bawah, Siatong merasa sedikit kedinginan. Siatong, yang telah melahirkan 2 orang anak, tentu tahu apa arti cairan dari pelayannya. Jejak kecemasan melintas di matanya. Dia dengan cepat menggigit giginya dan gemetar, mencoba memasukkan ponsel ke dalam tasnya. Di depan Venus semakin serius, tangan belum menyentuh tasnya, Siatong akan kesakitan saat membuka matanya. Terengah-engah, Siatong sulit membuka matanya, mengangkat matanya untuk melihat mata yang tidak jauh itu merah tua Gu Haoran. Gu Haoran, lepaskan, biarkan dia pergi. Saat ini, Siatong benar-benar mulai menyesal. Selain menyesal karena dia tidak membawa Kiao Rao keluar, Siatong masih sedikit takut. Anak-anaknya, jangan khawatir, kalau tidak, bagaimana dia harus memberitahu Qin Mucai. Ketiganya masih menemui jalan buntu. Ketika Qin Mucai tiba dengan tergesa-gesa, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah menyakitkan Siatong tergeletak di tanah. Istri, ada sedikit kekhawatiran di bagian bawah matanya. Qin Mucai dengan cepat mengangkat Siatong dari tanah. Tangannya terasa lengket, matanya tanpa sadar menatap lantai tempat Siatong berbaring. Qin Mucai tercengang, mata tertusuk oleh darah di lantai. Setelah panik, Qin Mucai juga merespons dengan cepat. Tanpa sadar, dia memeluk wanita itu dalam pelukannya. Qin Mucai mengerucutkan bibirnya. Istriku, jangan takut, aku akan mengirimmu ke rumah sakit sekarang, kata Qin Mucai, berbalik ingin menahan Siatong untuk pergi. Siatong yang berbaring di pelukannya sulit untuk menarik lengan bajunya. Qin Mucai melihat, segera berhenti. Apa masalahnya? Suara lembut itu bertanya dengan cemas, tapi Siatong hanya menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke punggungnya, menggetarkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Rao Rao bawa Rao Rao. Kamu tidak bisa meninggalkan Kiao Rao di sini sendirian bersama Gu Haoran. Jika Anda dikirim ke rumah sakit oleh Qin Mucai, Kiao Rao akan menjadi lebih bingung. Gu Haoran jelas telah kehilangan dorongan hatinya sekarang, dan Kiao Rao telah kehilangan ingatannya lagi. Jika kedua orang ini tetap di sini, sesuatu pasti akan terjadi. Tanpa sadar mengangkat MOU untuk melihat bahwa tidak jauh dari sana masih terjerat bersama 2 orang, Qin Mu melihat jejak kesalahan di mata. Kapan kamu masih memikirkan orang lain? Tubuh bagian bawah Siatong mulai memerah. Jika Anda tidak mengirimnya ke rumah sakit tepat waktu, anak di dalam perutnya kemungkinan besar akan hilang. Saya tidak menyangka Siatong masih memikirkan Kiao Rao dan Gu Haoran saat ini. Qin Mucai penuh dengan ketidaksenangan dan rasa bersalah. Mengenai Kiao Rao dan Gu Haoran, sebenarnya, Qin Mucai tidak setuju bahwa Siatong terlalu banyak campur tangan pada awalnya. Bagaimanapun, itu adalah antara Kiao Rao dan Gu Haoran. Meskipun Siatong khawatir, dia tidak bisa mengatur segalanya untuk mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, karena Kiao Rao dan Gu Haoran, baik Siatong maupun Kiao Rao tidak dapat menjalani kehidupan yang baik di dunia mereka sendiri. Untuk ini, hati Qin Mucai selalu mengeluh. Terlebih lagi, Siatong tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Kemampuan apa yang dia miliki untuk campur tangan dalam urusan Kiao Rao dan Gu Haoran? Tapi bagaimanapun juga, karena Kiao Rao terus dibawa keluar sendiri, dia memiliki tanggung jawab untuk mengirim Kiao Rao kembali dengan selamat. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Siatong mengertakkan gigi dan menopangnya. Tangannya mengepalkan lengan Qin Mucai. Matanya penuh permohonan. Bawa dia pergi, kamu tidak bisa. Dia tidak bisa ditinggal sendirian. Atas permintaan Siatong, Qin, aku tidak pernah bisa menolaknya. Melihat penampilan Siatong yang menyakitkan, mata Qin banyak menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jangan khawatir, saya melewati Presiden Kiao ketika saya datang ke sini sekarang. Saya pikir orang-orang Presiden Kiao akan segera datang. Anda tidak perlu khawatir, Siatong dan Kiao Rao sudah lama pergi, tapi tidak ada yang kembali. Qin Mucai ingin mengetahui keberadaan Siatong, tetapi yang tidak dia duga adalah dia akan mengalami kejadian seperti itu. Hatinya terkejut juga sedikit dengan sedikit keberuntungan. Untungnya dia datang tepat waktu, kalau tidak, Siatong benar-benar mengalami kecelakaan. Begitu kata-kata Qin Mucai jatuh, suara langkah kaki yang tidak teratur terdengar dari kejauhan. Mendongak, dia tanpa sadar melihat ke arah suara itu. Dia hanya bisa melihat pengurus rumah tangga keluarga Kiao datang dengan tergesa-gesa, dan pria yang berjalan di antara kerumunan pengawal adalah Kiao Guanli dengan wajah muram.
Sejak Kiao Guanli tiba, Kiao Rao pasti tidak melakukan apapun. Hati Siatong akhirnya rileks. Dia tersenyum pucat pada Qin Mucai. Kelopak matanya berputar dan dia langsung pingsan. Siatong, suara rendah meraung, melihat Siatong tiba-tiba langsung pingsan di masa lalu, Qin Muci benar-benar membuat Tuhan bingung. Kiao Guanli datang dengan tergesa-gesa. Hal pertama yang dilihatnya adalah penampilan Siatong yang pingsan di pelukan Qin Mucai. Melihat darah di tanah dan penampilan lemah Siatong, Kiao Guanli tertegun, tapi dia tahu sesuatu di dalam hatinya. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Kiao Guanli memberitahu pengurus rumah tangga di sampingnya dengan suara yang dalam, cepat persiapkan mobil dan kirim Siatong dan manajer umum Qin ke rumah sakit. Ya, pengurus rumah tangga juga tidak berani menunda apa, dia mengangkat Mo untuk melihat satu mata Siatong yang sudah pingsan, ini dengan cepat berbalik untuk berjalan menuju pintu depan Kiao. Memeluk erat wanita itu dalam pelukannya, Qin Mucai berbalik dan menatap Gu Haoran, yang masih memegangi Kiao Rao dan menolak untuk melepaskannya. Ada bekas kedalaman di mata pria itu. Dia mengatupkan mulutnya, lalu dia berbalik dan memeluk Siatong untuk mengimbangi pengurus rumah tangga. Melihat Kiao Guanli muncul di depan matanya, mata Kiao Rao melonjak kegirangan. Dia segera menjabat tangan Gu Haoran dan memanggil Kiao Guanli dengan suara keras. Ayah, bantu aku. Di depan pria ini terlalu mengerikan, Kiao Rao sudah ketakutan. Melihat Siatong terluka, Kiao Rao bingung, untungnya Kiao Guanli bahkan tiba. Dengarkan teriakan Kiao Rao, Kiao Guanli ini baru saja berbalik. Melihat Kiao Rao telah ditarik oleh Gu Haoran, wajah Kiao Guanli langsung tenggelam. Dia menunjuk ke pengawal di belakangnya. Kiao Guanli berkata dengan suara yang dalam, kalian, pergi dan tarik orang gila itu pergi. Ingatlah untuk tidak melukai nona muda itu. Beberapa pengawal mengangguk, dan beberapa orang dengan cepat mengulurkan tangan untuk memisahkan Gu Haoran dari Kiao Rao. Tubuh Gu Haoran belum pulih. Dia setara dengan kekuatan Siatong dan Kiao Rao, tetapi dalam akhirnya dia tidak bisa bertarung dengan pengawal yang kuat. Dalam pertarungan tersebut, Gu Haoran terpaksa dipisahkan dari Kiao Rao oleh pengawal. Beberapa pengawal memegang erat tangannya dan menariknya ke tempat yang berjarak beberapa meter dari Li Kiao Rao takut Gu Haoran akan memulai lagi secara impulsif. Beberapa pengawal tidak berani melepaskan belenggu Gu Haoran. Lepaskan aku, lepaskan aku. Gu Haoran masih meronta mata membuat Kiao Rao melompat. Dia menelan ludahnya dengan ngeri, lalu berlari ke arah Kiao Guanli. Tangannya mengaitkan erat lengan Kiao Guanli. Kiao Rao seluruh orang bersembunyi di belakang Kiao Guanli. Meskipun sudah bebas, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Jadi, dorongan Gu Haoran terhadap Kiao Rao adalah soal seberapa takutnya. Ayah, siapa pria ini? Kiao Rao tidak dapat mengingat siapa Gu Haoran, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Gu Haoran, mata Kiao Rao berkilat-kilat. Kenapa dia tidak ada dalam ingatanku? Terlebih lagi, mengapa Gu Haoran begitu takut pada dirinya sendiri? Apakah dia benar-benar suaminya? Ada kilatan cahaya yang dalam di matanya. Kiao Guanli mengangkat matanya dan menatap Gu Haoran tidak jauh dari situ. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Kiao Rao dengan suara rendah. Tidak, dia bukan suamimu, pria ini hanya orang gila. Sekarang Gu Haoran benar-benar seperti orang gila. Kepanikan di hati terlalu besar, Kiao Rao tidak banyak berpikir sejenak. Setelah mendengarkan kata-kata Kiao Guanli, dia dengan cepat mengangguk. Menatap penampilan Gu Haoran yang kesulitan, Kiao Rao mengerutkan kening. Ayah, sebaiknya kita cepat kembali, aku khawatir. Takut dengan apa yang akan dilakukan Gu Haoran pada dirinya sendiri, Kiao Rao hanya ingin kembali ke rumah Kiao, rumah. Setidaknya rumah Kiao akan selalu menjadi tempat teramannya. Bagus. Mengangguk dengan lembut, Kiao Guanli bersama Kiao Rao ingin pergi. Melihat Kiao Rao berbalik, Gu Haoran akhirnya sedikit cemas. Rao, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Gu Haoran bingung, dia tidak tahu bagaimana harus hidup setelah meninggalkan Kiao Rao. Jika Kiao Rao benar-benar melupakan dirinya sendiri selamanya seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Sebelum dia dan Kiao Rao mengalami hal-hal itu bersama-sama, benarkah itu hanya akan menjadi masa lalu? Tidak, dia tidak akan melakukannya, Kiao Rao, aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah menyerah padamu seumur hidupku. Raungan serak pria itu datang dari belakang,
Kiao Rao dengan erat memeluk lengan Kiao Guanli, tetapi tubuhnya tanpa sadar bergetar. Pasti ada yang salah dengan pria ini. Dalam benak saya secara tidak sadar mengenali gagasan Gu Haoran tentang masalah saraf, dan langkah kaki saya semakin cepat. Kiao Rao tampak sangat takut, dan hatinya semakin ketakutan. Di tengah kekacauan, selain kepanikan Gu Haoran, hati Kiao Rao lebih mengkhawatirkan Xiatong. Xiatong didorong ke tanah oleh Gu Haoran, tetapi juga melihat darah. Jika perut anak Xiatong terjadi kecelakaan, hati Kiao Rao akan gelisah seumur hidup. Tapi yang tidak diketahui Kiao Rao adalah meskipun dia mengkhawatirkan bayi Xiatong, Kiao Guanli juga mengkhawatirkannya. Kiao Rao belum mengetahui bahwa dia hamil, dan tidak ada orang di sekitar yang memberitahunya tentang hal itu. Kiao Rao tidak tahu apa-apa tentang fakta bahwa dia memiliki kehidupan di perutnya selama hampir 3 bulan. Mata tanpa sadar menyapu perut Kiao Rao, mata Kiao Guanli penuh kekhawatiran. Anak dalam perut Kiao Rao, dengan cara apa dia harus memberitahu Kiao Rao tentang hal itu? Meskipun Kiao Rao menerima kenyataan ini, tapi selanjutnya, bagaimana dia harus menjelaskan masalah ayahnya? Dia selalu tidak bisa menipu Kiao Rao dengan mengatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki ayah, dan itu sedikit konyol. Ada kilatan dalam di matanya, dan Kiao Guanli mengatupkan mulutnya. Sepertinya dia masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan Xiatong untuk mengetahui bagaimana menghadapinya, tapi sebelum itu Xiatong tidak boleh mengalami kecelakaan. Xiatong dikirim ke rumah sakit oleh pengurus rumah tangga Kiao dan Qin. Dokter baru saja memeriksa kondisi Xiatong dan membawanya ke ruang gawat darurat. Pintu ruang gawat darurat ditutup perlahan dari dalam. Melihat lampu merah yang masih menyala, wajah Qin Muci tampak dalam. Xiatong benar-benar tidak menganggap serius keselamatannya. Dia berani menghadapi pria yang sudah gila. Sepertinya dia terlalu menyayangi Xiatong, yang membuatnya tidak waspada sama sekali. Hari ini, jika saya tidak tiba tepat waktu, Xiatong dan Kiao Rao tidak akan yakin apa yang akan dilakukan Gu Haoran. Dibandingkan dengan anak-anak Xiatong, Qin Mucai lebih mengkhawatirkan keselamatan Xiatong. Selama Xiatong baik, bahkan jika anak-anaknya telah tiada, Qin Mucai dapat menerimanya. Xiatong tidak keluar sebentar. Qin Mucai hanya duduk di depan pintu dan menunggu. Wajahnya muram dan matanya berbinar. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah Kiao Rao dan Kiao Guanli pergi, beberapa pengawal melepaskan Gu Haoran. Beberapa orang segera meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Gu Haoran berdiri sendirian di tempat yang sama. Dekaden terjatuh dan duduk di tanah, teringat pada Kiao Rao di hadapan penampilannya yang aneh dan ketakutan. Gu Haoran hanya merasakan hatinya kesemutan. Kiao Rao bukanlah apa-apa. Semua orang masih mengingatnya, tapi hanya Gu Haoran yang melupakannya. Mengapa? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Melihat arah kepergian Kiao Rao, Gu Haoran duduk di tanah dan diam selama beberapa jam hingga hari mulai gelap. Kemudian dia bangkit dan berbalik untuk pergi. Berjalan tanpa tujuan di jalan, melihat penampilan orang-orang di sekitar, Gu Haoran merasa sangat sedih. Tidak peduli seberapa makmur jalanan di sekitarnya, dia tidak dapat menghangatkan hati Gu Haoran saat ini. Kesedihan di hatinya telah membuat Gu Haoran kehilangan seluruh semangat hidupnya. Dia berjalan di jalan seperti mayat berjalan. Matanya tertuju pada bar yang terang benderang di sudut. Gu Haoran mengerucutkan bibirnya. Pria itu ragu-ragu di depan pintu beberapa saat, dan akhirnya masuk dengan tenang. Saat Gu Haoran kembali ke Villa Gu, saat itu sudah jam 10 pagi. Suara pembukaan pintu terdengar dari pintu. Wu Fangfei, yang sedang duduk di aula, segera merespon dan bergegas maju untuk membuka pintu. Sosok pria jangkung itu tiba-tiba menabraknya. Dia menangkap tubuh pria itu secara refleks, dan embusan anggur yang kuat mengalir ke hidungnya. Melihat pria yang jatuh ke pelukannya dan penuh anggur, Wu Fangfei tidak bisa menahan cemberutnya. Siner. Kedua wanita itu memindahkan Gu Haoran ke aula dan meletakkan pria itu di sofa. Wu Fangfei sedikit lega. Sepertinya Haoran banyak minum, Siner. Pergi ke dapur dan ambil sup anggur. Dengan suara rendah, Wu Fangfei memerintahkan Lian Xin di belakangnya, lalu mengulurkan tangan untuk melepas sepatunya untuk Gu Hao, yang sedang berbaring di sofa dan mabuk. Kapan Wu Fangfei melakukan hal ini sebelumnya? Melihat kesediaan Wu Fangfei untuk melayani laki-laki, jejak keanehan melintas di matanya. Dia mengerutkan mulutnya, tapi dia tidak berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa.
Yu Guang memandang Gu Haoran yang mabuk. Lian Xin ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berbisik. Kakak perempuan, hati Gu Haoran jelas bahwa tidak ada tempat untukmu. Orang yang dia sukai adalah Qiao Rao sepanjang waktu. Mengapa kamu ingin menjungkir balikannya? Karena Wu Fangfei harus tetap berada di sisi obsesi Gu Haoran, hati Lian Xin sebenarnya sangat tidak dapat dipahami, tetapi amarah Wu Fangfei selalu mudah tersinggung, yang menyebabkan Lian Xin tidak berani bertanya lebih banyak. Kali ini melihat Wu Fangfei secara pribadi menunggu Gu Haoran, Lian Xin akhirnya tidak bisa menahan hatinya. Posting terbalik, tindakan di tangan sedikit terhenti. Wu Fangfei menghentikan aksinya. Dia mengangkat matanya dan menatap Lian Xin dengan dingin. Lalu dia menoleh dan menatap pria mabuk itu dengan tatapan yang dalam. Ada sedikit perasaan mendalam di matanya. Siner, inilah cinta. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan rela menyerahkan segalanya dan tunduk padanya dengan bangga dan bermartabat. Kamu tidak mengerti, aku tidak mengerti. Sedikit mengernyit, bahkan inti matanya tidak mengerti lebih intens. Dia sudah dewasa. Meskipun dia belum pernah benar-benar berhubungan dengan cinta, Lian Xin tahu bahwa tidak ada cinta sama sekali antara Wu Fangfei dan Gu Haoran. Kamu mengerti, Gu Haoran sama sekali tidak menyukaimu. Apapun yang Anda lakukan, dia tidak akan memaafkan Anda. Kamu hanya menghina dirimu sendiri. Petik 2. Berada di sisi Wu Fangfei begitu lama, Lian Xin sudah merasakan amarah Wu Fangfei secara menyeluruh. Lian Xin juga tahu betul bahwa Wu Fangfei ingin tetap di sisi Gu Haoran, tapi itu tidak semua karena dia menyukainya. Sekarang Wu Fangfei tidak punya apa-apa, tidak punya teman, karirnya hilang, dan jika dia ingin hidup dengan baik, dia harus mencari pohon yang bisa dia andalkan. Dan orang itu adalah Gu Haoran. Wu Fangfei masih mengandung anak Gu Haoran, dan anak itu adalah chip terakhir Wu Fangfei dan kartu truf terakhirnya. Selama ada anak ini, Gu Haoran tidak akan dengan mudah melakukan apapun meskipun dia membenci mereka. Bahkan intinya sangat meyakini hal ini, dan hati Wu Fangfei juga lebih jernih. Tapi yang tidak disangka Wu Fangfei adalah sekarang dia perlu menggunakan anak di perutnya untuk mengancam Gu Haoran, sehingga dia bisa tinggal bersamanya untuk sementara. Melihat Wu Fangfei tidak mau bangun, Lian Xin mengatupkan mulutnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya hanya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur, seperti sekarang, dia tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang kecanduan dan tidak mau bangun. Dia menghela nafas tak berdaya dan menatap Wu Fangfei yang menunduk untuk menjaga si Yan Mo dengan baik. Lian Xin tidak tahu harus berkata apa. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya berbalik dan berjalan menuju dapur. Dia adalah saudara perempuan Wu Fangfei, dan sekarang Wu Fangfei adalah satu-satunya kerabatnya. Kata-kata Wu Fangfei adalah dekret kekaisaran untuk Lian Xin. Lian Xin hanya bisa menurut, tidak melawan. Bahkan jika pria itu sedang mabuk berbaring di sofa, tetapi bibir tipisnya masih terbuka sedikit tertutup, Wu Fangfei mengerutkan kening, membungkuk ke telinga Gu Haoran, tetapi hanya mendengar mulut Gu Haoran hanya melontarkan nama. Qiao Rao Rao. Wajah Wu Fangfei memucat. Dia duduk hampir secara refleks dan kembali menatap pria yang masih mabuk. Mata Wu Fangfei penuh luka. Aku tidak menyangka meskipun Gu Haoran telah mabuk terlalu banyak dan tidak sadarkan diri, yang dia pikirkan tetaplah Qiao Rao, wanita yang sedang menunggu Gu Haoran, namun pria ini tidak memiliki kedudukan di hatinya. Hal ini membuat Wu Fangfei terlihat patah hati dan kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa hati Gu Haoran kurang lebih emosional pada dirinya sendiri, tetapi setelah pesawat Qiao Rao jatuh, Wu Fangfei tiba-tiba menyadarinya. Alasan mengapa Gu Haoran ragu-ragu sebelumnya adalah karena anak di dalam perutnya. Wanita di hati pria itu hanyalah Qiao Rao. Hati Gu Haoran tidak pernah memiliki Wu Fangfei-nya. Tapi jadi apa? Tangannya dengan sadar menyentuh perutnya yang terangkat, Wu Fangfei menunduk, matanya penuh tawa. Selama anaknya masih 1 hari, dia tidak akan pernah meninggalkan Gu Haoran dengan mudah. Dia harus menemukan keluarga yang baik untuk anaknya. Karena dia bisa membiarkan Qiao Rao Rao berjalan di depan gerbang kematian, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membiarkan Qiao Rao mati sekali. Selama masih ada anak Gu Haoran di perutnya, dia masih memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Qiao Rao Rao. Setelah merawat Gu Haoran dengan hati-hati, Wu Fangfei dengan baik hati membantu Gu Haoran mengganti pakaian kotornya. Kemudian Wu Fangfei memanggil pelayannya untuk membawa Gu Haoran kembali ke kamarnya dari sofa.
Dia takut Gu Haoran akan terbangun di tengah malam. Wu Fangfei tidak bisa bereaksi dan hanya bisa menjaga tempat tidur Gu Haoran sepanjang malam. Ketika Gu Haoran terbangun, hal pertama yang dilihatnya adalah Wu Fangfei yang sedang tidur di samping tempat tidurnya. Jejak rasa jijik melintas di matanya. Gu Haoran mengatupkan mulutnya, mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Ketika dia bangun dari tempat tidur, dia menemukan bahwa pakaiannya telah diganti. Reaksi pertamanya adalah Wu Fangfei telah mengubahnya untuknya. Rasa jijiknya menjadi semakin kuat. Gu Haoran mengerutkan kening, mengulurkan tangannya, melepas pakaiannya dan melangkah menuju kamar mandi. Suara gemeretak air segera terdengar di kamar mandi, dan Wu Fangfei terbangun oleh suara air. Dia dengan mengantuk membuka matanya, tetapi ternyata tidak ada laki-laki di tempat tidur. Dengan jantung berdebar kencang, Wu Fangfei segera melepaskan piyamanya. Dia mengerutkan kening dan mendengarkan suara air mengalir dari kamar mandi. Lalu dia menghela napas dan merasa lega. Untungnya, Gu Haoran tidak pergi. Dengan cekatan memegang handuk bersih yang menunggu di pintu, Gu Haoran keluar pada saat pertama. Wu Fangfei sudah menyerahkan handuk di tangannya untuk pergi. Haoran, ini handuknya. Meraih rambut basah Gu Haoran, Wu Fangfei tersenyum lembut. Dalam hatinya, Gu Haoran sudah lama diperlakukan sebagai suaminya. Wu Fangfei sangat bersedia melakukan hal-hal kecil ini untuk suaminya. Tanpa diduga, pria itu hanya menatapnya dengan dingin dan melemparkan handuk di tangannya ke tanah. Kakinya menginjaknya tanpa ampun. Wu Fangfei, kamu tidak melakukan hal-hal munafik ini di hadapanku. Kamu membuatku merasa jijik dan muak. Dengan dingin mengucapkan sepatah kata pun, Gu Haoran berbalik dan berjalan menuju pintu, memandangi handuk yang diinjak-injak tanah. Wu Fangfei linglung untuk waktu yang lama. Sampai sosok pria itu hendak berjalan ke pintu, dia hanya bereaksi. Haoran, dia bergegas maju dan melingkarkan tangannya di pinggang Gu Haoran dari belakang. Air mata Wu Fangfei sudah berputar di matanya. Gu Haoran, apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu menerimaku? Kamu ingin aku menjadi apa, sehingga kamu benar-benar bisa menerimaku? Wu Fangfei tidak mengerti bahwa dia tidak lebih buruk dari Qiao Rao. Meskipun pengalaman hidupnya sekarang sepi, nilainya jauh lebih tinggi daripada Qiao Rao. Dia lebih mampu dan lebih pintar dari Qiao Rao. Mengapa Gu Haoran tidak bisa menampung dirinya sendiri? Tangan wanita itu melingkari erat pinggangnya, yang tidak hanya gagal membangkitkan kelembutan hati Gu Haoran, tapi juga membuatnya semakin merasa jijik. Sulit melepaskan tangan Wu Fangfei, Gu Haoran kembali menatap Wu Fangfei, bibir tipisnya sedikit menggeliat beberapa kali, pria itu akhirnya hanya melontarkan dua kata dengan lembut. Menjijikkan, jika bukan karena minum terlalu banyak tanpa arti sedikit pun, bagaimana bisa Gu Haoran kembali ke tempat di mana saudara perempuan Wu Fangfei ada lagi? Karena dia tahu apa yang telah dilakukan Wu Fangfei pada Qiao Rao, sekarang perasaan Gu Haoran hanya untuk Wu Fangfei merasa jijik. Selama Anda tinggal bersama Wu Fangfei 1 menit lagi, hati Gu Haoran akan merasa bahwa wanita ini sangat jijik. Dingin menyapu satu mata seorang wanita, Gu Haoran berbalik dan kemudian dengan cepat pergi. Di belakang tidak beberapa detik, lalu terdengar tangisan wanita itu. Haoran, seluruh orang tampaknya telah kehilangan dukungan dari drop yang sama yang duduk di tanah. Melihat pria yang tidak kembali untuk meninggalkan belakang, Wu Fangfei patah hati. Mengapa? Mereka semua adalah wanita. Mengapa Qiao Rao bisa disukai oleh Gu Haoran padahal dia? Dan kamu harus merasa jijik atau bahkan diludahi oleh Gu Haoran. Apakah dia menjaga Gu Haoran sepanjang malam kemarin, dan hati Gu Haoran tidak tersentuh sama sekali? Terbuat dari apakah hati pria ini? Apakah dia punya hati? Air mata tanpa sadar mengalir di pipi, bahkan Inti pun ikut mendengarnya, melihat Sewa satu tergeletak di tanah sambil menangis. Tidak ada sosok laki-laki di ruangan itu. Lianxin hanya melihatnya sekilas dengan santai dan mengetahui apa yang baru saja terjadi. Desahan diam muncul dari dasar matanya. Lianxin menggelengkan kepalanya. Kemudian dia maju dan membantu Wu Fangfei berdiri. Kak, tanahnya dingin. Ini berdampak buruk bagi tubuhmu dan anak-anak di perutmu. Sebaiknya kamu segera bangun. Wu Fangfei awalnya menangis patah hati, tetapi bahkan inti dari sebuah kata, tapi membiarkannya tertegun sesaat. Ya, aku masih punya anak. Aku juga punya anak Gu Haoran. Dengan keras melepaskan diri dari dukungan Lianxin, Wu Fangfei berbalik dan berbaring di tempat tidur. Dia meringkuk seperti bola kecil di selimut, dan tubuhnya terlihat sangat menyedihkan. Haoran,
Wanita itu terus berbisik, suaranya terdengar sangat lemah, dan Wu Fangfei sedang berbaring di tempat tidur seperti itu, tangannya dengan erat melingkari selimut di lengannya, membenamkan kepalanya di dalam selimut, dan mengambil napas keras. Nampaknya ujung hidungnya masih dihantui oleh nafas khas laki-laki. "Haoran, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku." Melihat bisikan tak sadarkan diri wanita itu, mata Lian Xin penuh dengan sakit hati. Dia terdiam lama sekali, dan hanya menghela nafas pelan. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan, dan mengulurkan tangan untuk mengambilkan pintu untuk Wu Fangfei. Lian Xin sama sekali tidak tahu bagaimana menghibur Wu Fangfei. Satu-satunya hal yang bisa menghibur Wu Fangfei sekarang adalah selimut dengan selera Gu Haoran. Pikiran Gu Haoran tiba-tiba terbangun setelah mabuk semalaman. Dia ingat apa yang terjadi kemarin dalam pikirannya. Gu Haoran sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya mulai mendorong Xiatong kemarin, dan dia membuat perut Xiatong menjadi merah. Dia benar-benar pantas mati. Jika sesuatu terjadi pada anak-anak Xiatong, saya khawatir hati nurani Gu Haoran tidak akan merasa aman dalam hidupnya. Kenapa dia menjadi begitu pasif kemarin? Mengapa dia mendorong Xiatong, dan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu kepada Qiao Rao untuk merangsangnya? Kenapa dia melakukan itu? Pikiran Gu Haoran kosong saat ini. Dia tidak ingat kenapa dia menjadi begitu gila kemarin. Sekarang satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah pergi ke rumah sakit untuk menemui Xiatong. Mengemudi langsung ke rumah sakit tempat Xiatong berada, Gu Haoran dihentikan oleh dua pengawal di luar pintu sebelum dia bisa memasuki bangsal. Wajahnya sedikit berubah. Gu Haoran bersikap dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Minggir. Saya teman Xiatong. Saya di sini untuk mengunjungi Xiatong." Meski Gu Haoran membuka mulutnya, kedua pengawal di luar pintu tetap tidak bergerak. Gu Haoran mengerutkan kening, dan emosinya menjadi lebih rumit. "Berapa kali lagi? Menyingkirlah." Dengan sia-sia, nada suaranya meningkat pesat. Kali ini, kedua pengawal itu akhirnya mendapat kabar. Melihat penampilan Gu Haoran, pengawal itu sangat malu. "Tuan Qin telah memerintahkan kita. Kami tidak dapat mengizinkan Anda mengunjungi istrinya untuk saat ini. Kita simak saja petunjuk di atas. Jangan mempermalukan kami." Gu Haoran telah lama berhubungan dengan keluarga Qin. Bagaimana mungkin para pengawal tidak mengenalnya? Qin Mucai sudah memberi perintah pagi-pagi sekali. Bagaimanapun, Gu Haoran tidak bisa, saya tidak pergi ke bangsal untuk menemui Xiatong. Meskipun dia ingin Gu Haoran masuk, itu adalah perintah bosnya, dan kedua pengawal itu tidak berani mendengarkan. Apa yang diperintahkan Qin? Mulutnya dan terdiam. Qin pasti takut dia akan masuk lagi dan menyakiti Xiatong, jadi dia memberi perintah. Tapi alasan mengapa dia melakukan hal impulsif seperti itu kemarin adalah karena dia benar-benar linglung benar-benar terbangun, bagaimana dia bisa menyakiti Xiatong lagi. "Saya hanya ingin melihat Xiatong hari ini. Di mana Qin Mucai sekarang? Bisakah Anda menyampaikan pesan saya untuk saya?" Tanpa izin Qin, Gu Haoran tidak bisa masuk ke bangsal hari ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Qin apa yang dia maksud. Bagaimanapun, Xiatong terluka karena dirinya sendiri, orang berdosa. Dia harus datang untuk meminta maaf kepada Xiatong. Kedua pengawal itu saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Dia tidak ada di rumah sakit sekarang, dan kita tidak bisa menghubunginya. Tanpa izin Qin, para pengawal tentu saja tidak berani membiarkan Gu Haoran masuk. Akibatnya, beberapa orang kembali menemui jalan buntu. Tidak peduli apa yang dia katakan, kedua pengawal itu bertekad untuk tidak membiarkannya masuk. Gu Haoran tidak punya pilihan selain pergi untuk sementara waktu dan datang menemui Xiatong ketika Qin Mucai kembali. Orang di belakangnya dia menemukan bahwa itu adalah Qin. Jejak kerumitan muncul di dasar matanya. Gu Haoran mengatupkan mulutnya. Kedua pria itu terdiam beberapa saat. Akhirnya, Qin Mucai membuka mulutnya terlebih dahulu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah Qin Mucai dingin, dan suasana hatinya tampak sangat buruk. Mata Gu Haoran menunjukkan sedikit penyesalan, dan bibirnya menggeliat beberapa kali. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya dengan tenang. "Biarkan aku menemui Xiatong. Xiatong tidak membutuhkanmu untuk datang." Lengleng mengucapkan sepatah kata pun. Qin Mucai berbalik dan ingin memasuki bangsal. Gu Haoran melihat ini dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. "Aku benar-benar minta maaf soal kemarin,
tapi sebenarnya itu bukan niatku. Kemarin benar-benar salahku. Aku datang ke sini hari ini untuk melihat bagaimana keadaan Siatong. Aku mengkhawatirkannya. Kekhawatiran terhadap Siatong di dalam hatinya membuat Gu Haoran sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melihat Siatong selamat hari ini, bagaimana Gu Haoran bisa menaruh hatinya? Suasana mata sedikit berkedip, Qin Muci terdiam untuk waktu yang lama.